Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 2 Juli. Kekhawatiran atas keamanan pangan kembali mencuat. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Taiwan menyatakan bahwa perusahaan minyak Central Union, sebuah pabrik pengolahan minyak di Taichung, secara proaktif melaporkan bahwa sekitar 1.300 ton minyak kedelai hasil produksinya mengandung kadar benzopiren, senyawa karsinogenik golongan 1 yang melebihi standar yang diizinkan dan telah didistribusikan ke sejumlah perusahaan. Biro Kesehatan Kota Taichung segera meluncurkan investigasi dan memerintahkan penarikan produk segera. Sejumlah produk minyak kedelai merek Thaisan Fuso Fopco yang dipasok dari perusahaan minyak Central Union dilaporkan mengandung zat karsinogenik golongan 1 benzopiren melampaui standar yang ditentukan. Produk minyak bermasalah seberat 1.300 ton ini sudah terlanjur beredar di pasaran, sehingga dikhawatirkan telah terjual habis dan dikonsumsi warga. 说我们家小朋友都是外面吃，所以我会担心他。这个是我忠诚的牌子，我那个妈油也用那个福寿的，主要是最近会出了这个问题。 Perusahaan Central Union mendeteksi kandungan zat karsinogenik golongan 1 benzopiren sebanyak 8,1 mikrogram per kilogram pada produk minyak kedelai dengan nomor batch 315-1150404 melampaui standar yang ditentukan sebanyak 2 mikrogram. Tanggal 1 Juli, otoritas telah mendatangi perusahaan terkait untuk melakukan inspeksi. 造的时候呢，有送验啊，那么当时候验呢是合格，但是在后面呢，成品发现有异常的时候，再回头去追踪制造的过程的温控呢，还是有额外的什么状况。 Produk yang terdampak kali ini cukup banyak, terutama pada batch tertentu, mencakup minyak kedelai dan minyak wijen Fuso, minyak kedelai dan minyak goreng Fopco dalam kemasan 18 liter, serta minyak kedelai Thaisan dalam kemasan tong isi ulang. Perusahaan menyatakan akan memprioritaskan manajemen resiko, penarikan produk secara total, dan mengundang pakar untuk menyelidiki penyebab masalah guna menentukan pihak yang bertanggung jawab. Stasiun kereta api Taoyuan mengalami kebakaran pada dini hari tadi. Api berasal dari sebuah dapur di sebuah toko lantai 2. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Untungnya, sistem sprinkler otomatis aktif dengan cepat dan berhasil memadamkan api sehingga tidak ada korban jiwa maupun yang terjebak. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Garis polisi dipasang di depan toko di aula stasiun, lantainya sedang dibersihkan. Kebakaran ini yang terjadi di sebuah toko ayam goreng di lantai 2 stasiun kereta api Taoyuan dengan cepat dipadamkan oleh sistem sprinkler otomatis, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun yang terjebak. Namun lobi lantai 2 tergenang air dalam proses pemadaman dan permukaan lantai dipenuhi lapisan minyak yang mengapung, menimbulkan banyak ketidakmudahan bagi para komuter. Perusahaan perkereta apian Taiwan kemudian mengumumkan lift peron arah selatan dan utara perlu dibersihkan dan diperiksa, maka untuk sementara tidak dapat digunakan. Kasus penipuan semakin merajalela. Salah satu modus baru yang belakangan marak adalah pencurian dan penyalahgunaan kode pembayaran dari aplikasi pembayaran elektronik untuk melakukan transaksi ilegal. Aplikasi seperti Taiwan Pay dan Easy Wallet menjadi sasaran para pelaku yang biasanya menghubungi korban melalui panggilan video di Line, lalu secara ilegal memperoleh kode pembayaran yang telah ditautkan ke akun Easy Wallet milik korban yang kemudian digunakan oleh kurir penipuan. Dari April hingga Juni tahun ini saja, pihak kepolisian telah menangkap 241 tersangka. Polisi menyergap tersangka, ternyata kode pembayaran yang digunakannya bukan miliknya, namun diperoleh secara diam-diam dari korban kasus penipuan belanja online. 在网络上张贴这样假卖家的商品那诱骗民众去点击下单购买。下单的过程中会产生这个页面发生错误需要求民众验证的这个过程诈骗集团会再进一步引导民众加入伪装的这个客服的人员那进一步引导民众视讯。 Oknum menyamar sebagai petugas layanan konsumen Toserba dan meminta korban untuk melakukan panggilan video dan mengaktifkan fitur berbagi layar. Dengan demikian, oknum dapat memantau setiap aktivitas ponsel korban lalu mengarahkan mereka untuk membuka kode QR pembayaran seluler yang langsung didokumentasikan dan diserahkan kepada kurir untuk melakukan aksi penipuan. Kode QR pembayaran elektronik telah disalahgunakan sebagai alat penipuan, mencakup Taiwan Pay dan Easy Wallet yang memiliki lebih dari 4 juta pengguna.
Pihaknya telah menerapkan langkah pencegahan terhadap fungsi screenshot dan berbagi layar dengan mengubah tampilan layar menjadi hitam. Sebenarnya, sejak April hingga Juni tahun ini, pihak kepolisian telah menangkap 241 tersangka yang terlibat dalam kasus serupa dan menyita laba kejahatan senilai lebih dari 89 juta dolar Taiwan. Uber berencana memperkenalkan layanan ojek motor di Taiwan, sebuah layanan yang telah lama beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara. Dengan slogan menawarkan pengalaman budaya untuk perjalanan jarak pendek, Uber sejak kemarin meluncurkan layanan antar jemput gratis selama 1 bulan di kawasan Peitou. Namun, karena peraturan saat ini tidak mengizinkan motor digunakan untuk mengangkut penumpang secara komersial, kepolisian pun segera melakukan inspeksi. Pada hari pertama masa uji coba, tidak ada satupun pengemudi yang online untuk menerima pesanan. Setiba di stasiun MRT Sinpeitou pukul 2 sore, penumpang masuk ke aplikasi Uber dan mengetik lokasi yang hendak dituju. Namun sarana transportasi yang tersedia hanya layanan kurir motor dan tidak mencakup layanan ojek motor. 政府目前不允许机车从事违法的商业载客活动，但 Uber 打着文化体验的名号，在台北市北投区推动1个月的免费载客服务，被质疑用包装话术挑战法规，引发关注。 Uber berencana mengadopsi layanan ojek motor di Thailand dan Vietnam ke Taiwan untuk memperluas pangsa pasar ojek penumpang dengan meluncurkan uji coba layanan ojek jarak pendek gratis di Peitou mulai Juli. Uber juga memberikan bonus tambahan bagi para kurir yang berpartisipasi. 出国玩的时候会还蛮常利用的，就是去东南亚的时候，对，因为比较便宜。 Namun strategi Uber untuk mengangkut penumpang dengan sarana motor telah memicu masalah terkait legalitas hukum dan asuransi. Kementerian Transportasi dan Komunikasi menyatakan strategi Uber yang dikemas lewat slogan pengalaman budaya tetap melanggar hukum. Pengendara yang ditemukan mengangkut penumpang secara ilegal, plat motor dan SIM-nya akan dicabut selama 4 bulan ditambah denda perdana sebesar 100.000 dolar Taiwan. Operator juga akan didenda maksimal 25 juta dolar. Sementara itu, Serikat Operator Taksi mengimbau kurir makanan untuk tidak terjerumus dalam tindakan ilegal demi mendapatkan bonus yang diiming-imingkan perusahaan. Gedung pencakar langit Empire State Building di kota New York, Amerika Serikat menjadi lokasi aksi yang mengejutkan pada hari pertama bulan Juli. Sepasang kekasih pendaki ekstrim asal Rusia berhasil menerobos sistem pengamanan dan memanjat antena di puncak gedung yang menjulang lebih dari 400 meter tanpa peralatan keselamatan apapun. Mereka membentangkan spanduk dan melakukan aksi lamaran pernikahan. Dan keduanya kemudian ditangkap oleh polisi dan kini menghadapi berbagai dakwaan pidana. Sekitar tengah hari pada 1 Juli, sepasang kekasih pendaki ekstrim asal Rusia yang mengenakan masker hitam terlihat berada di puncak antena Empire State Building. Keduanya membentangkan spanduk hitam bertuliskan, dunia hanya akan menikmati perdamaian ketika kekuatan cinta melampaui cinta terhadap kekuasaan. Awalnya dianggap sebagai seruan perdamaian, namun tak lama kemudian sang pria justru melakukan lamaran pernikahan. Diketahui pasangan ini kerap melakukan aksi panjat ekstrim di berbagai negara. Bahkan kisah mereka pernah diangkat menjadi film dokumenter Netflix. Kali ini setelah turun, mereka langsung ditangkap oleh kepolisian New York dengan tuduhan membahayakan keselamatan publik dan memasuki area terlarang secara ilegal. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.